I check in? I don't know, I just got on at 12. Yeah. Who's this? My name is Ryder. This is your Mount Everest. Of course, and of course you're right. So what you say is... Go, 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 go! Can I help you? Did I check in? Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Selamat pagi, siang, sore, bahkan malam untuk kalian semua. Selamat datang di channel Tukang Film. Piye kabare yang artinya gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur dari sebuah film aksi misteri berjudul Man with No Past yang dirilis tahun 2025 dan disutradarai oleh James Bamford. Film ini berkisah tentang seorang pria yang terbangun tanpa ingatan sama sekali, tidak tahu siapa dirinya, dari mana asalnya, atau kenapa banyak orang ingin menangkap atau bahkan membunuhnya. Dalam pelariannya, ia mulai menemukan petunjuk-petunjuk aneh tentang masa lalunya yang ternyata jauh lebih kelam dan rumit dari yang ia bayangkan. Identitasnya diselimuti rahasia besar, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mengungkap kebenaran yang telah lama dikubur. Film ini penuh aksi menegangkan, teka-teki, dan twist yang bikin penasaran terus sampai akhir. Ahey, jadi penasaran beneran kan? Tunggu apa lagi? Langsung aja kita cas ke filmnya. You've been having bad dreams. Who are you? We've a game to play, right? Cerita dimulai pada masa perang saat tentara Jerman mulai menyerang Perancis. Terlihat jelas bagaimana tentara Nazi mengintimidasi warga Perancis untuk mencegah pemberontakan. Salah seorang warga melihat tetangganya terancam dengan putus asa meminta kepada tentara Nazi untuk membebaskan mereka. Di tempat lain, seorang pria bernama Ryder memicu ketegangan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Ryder bangun di sebuah hotel kecil di kota asing. Semua tentang perang dengan tentara Nazi hanyalah sebuah mimpi. Namun Ryder merasa bingung karena tidak mengenali dirinya sendiri. Jadi bahkan lupa kapan dan mengapa ia tiba di hotel tersebut. Yang Ryder miliki hanyalah sekelompok uang dan senjata dengan perbekalan hari ini. Selain itu, ia tidak memiliki apa-apa dan tahu sangat sedikit. Did I check in? I don't know, I just got on at 12. Yeah, I don't know, Mr. Ryder. Doesn't say. Ryder meninggalkan hotel dan melintasi jalanan kota. Di sanalah dia menangkap bayangan seorang gadis kecil ketakutan di dalam mobil. Ryder berpikir bahwa bayangan itu berasal dari masa lalu, melihat seorang anak kecil yang mengalami kecelakaan. Tak lama kemudian, Ryder tiba di sebuah bar kecil yang dimiliki oleh nenek yang ramah bernama Sally. Di bar itu, Ryder ingin membeli kopi dan sarapan. Sally yang ramah segera menebak bahwa Ryder adalah pendatang baru. You okay, hon? Thanks. You're the second person today who's asked me that. Ryder terkejut saat mengetahui bahwa Sally memiliki cucu perempuan bernama Morgan. Ketika Ryder melihat Morgan, dia langsung teringat mimpinya. Gadis yang berani menantang tentara Nazi dalam mimpinya ternyata sangat mirip dengan Morgan. Meski begitu, Ryder mencoba untuk tidak memikirkan lebih jauh lagi. Ia berpendapat bahwa semua ini kemungkinan hanya kebetulan. Tak lama setelah itu, 3 pria muncul untuk memungut pajak di bar Sally. Diserang sayap mereka, bernama Jack, membuat Ryder terkejut karena ia mirip dengan sosok dari mimpinya. Pada saat itu, Ryder yakin bahwa semuanya bukanlah kebetulan belaka. Who's this? My name is Ryder. Begitu Jack pergi, Ryder secara kebetulan menemukan koran yang memberitakan tentang hilangnya seorang gadis kecil. Dia langsung ingat dengan bayangannya dan bertanya kepada Sally, apakah ada anak kecil yang mengalami kecelakaan di area itu? Namun, tampaknya itu hanya ilusi Ryder karena tidak ada kejadian tragis di wilayah itu. Ryder menghabiskan sarapan dan pergi dari restoran tanpa berpamitan. Namun ia bertemu lagi dengan Jack yang tampak tersinggung karena Ryder tidak takut padanya. Beruntung, polisi bernama Timmons datang tepat waktu. Detective Timmons. Good.
kedatangan Timmons membuat Jack dan anak buahnya pergi. Ryder sempat berpikir bahwa Timmons adalah bagian dari kelompok Jack. Namun, Timmons justru curiga dengan Ryder yang tampaknya adalah pendatang baru. Untunglah, Sally dan Morgan segera mendekati Timmons dan meyakinkannya bahwa Ryder adalah orang baik. Sesaat kemudian, Sally menawarkan tempat tinggal untuk Ryder. Itu merupakan bekas kamar Morgan saat kuliah. Morgan memberi harga murah untuk Ryder asalkan dia mau membantu Sally di bar. Setelah sepakat, Ryder merasa penasaran tentang Jack. Morgan pun menjelaskan bahwa Jack bekerja untuk pengusaha bernama Paul. Truly, it's small potatoes to Sanborn. They have to get back to work. Paul adalah pemilik perusahaan Sanborn yang telah menguasai kota itu selama bertahun-tahun. Setiap bulan, Paul memungut pajak dari warga dengan alasan kegiatan sosial. Dia juga memiliki rencana untuk membangun kota masa depan agar kota itu bisa lebih baik. Namun, Paul ragu karena proyek itu akan menggusur banyak warga miskin. Ragu itu diatasi oleh arsitek terkenal, Swatch. Swatch meyakinkan Paul bahwa proyek tersebut akan bermanfaat bagi penduduk kota. Be assured that what we're doing is a great thing. You said you had a vision. This is huge. This is your Mount Everest. Do you still have the energy? Of course you're right. Tanpa diduga, Paul juga muncul dalam mimpi buruk Ryder. Kali ini, Ryder melihat masa Romawi ketika Paul menjadi hakim yang berencana mengeksekusi Morgan. Morgan berkilah jika dirinya hanya difitnah. Namun, Swatch mendukung keputusan Paul berusaha mempengaruhinya. Paul merasa ragu dan menyatakan bahwa jika ada yang membela Morgan, dia bisa dibebaskan. Waktu Ryder, seorang petarung, maju untuk membela Morgan. You don't have to do this! Then may the gods be with you. Dari mimpi buruk yang dialami Ryder, terlihat bahwa ia memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu dan masa depan. Semua mimpi itu bukan sekadar khayalan, melainkan jejak kehidupan Ryder yang selalu melibatkan orang yang sama. Selanjutnya, Swatch mempengaruhi Paul untuk menemui anggota dewan, Roger Hammond. Paul meminta persetujuan Roger untuk proyeknya, tetapi Roger menolak secara tegas. Roger adalah anggota dewan yang bersih, jujur, dan kaya. Tentu saja, Roger tidak akan menerima suap dari Paul. Swatch kemudian memberikan saran licik untuk mengambil sesuatu yang berharga dari Roger. How about something you can threaten to take away? Every man needs to worry about the safety of his family. Di sore hari, Paul meninjau lokasi proyek, merasa tidak tega melihat anak-anak yang tinggal di situ. Namun Jake sudah merencanakan penculikan putri Roger. His daughter. Not to make the wrong choice. Of course. I have a plan to obtain her and hold her until he signs what we need. You know what you're doing, Jack. He's right. That's wonderful, Paul. Di sisi lain, Detektif Timmons masih penasaran dengan identitas Ryder. Malam itu, dia mengunjungi bar Shelly untuk minum, belum memperhatikan dengan mencuri botol bekas minuman Ryder untuk memeriksa sidik jari. Ryder kembali bermimpi tentang masa lalunya. Paul muncul sebagai penguasa yang menekan Morgan untuk membayar pajak. Jika tidak, toko roti Morgan akan dirampas. Seorang wanita meminta Paul untuk berhenti mengancam. Respect, my lord. A precedent must be set. This is wrong, what you're doing. It's never too late to do the right thing. Mimpi tersebut membuat Ryder mengunjungi kantor Timmons keesokan harinya untuk menanyakan kasus anak hilang yang dilaporkan di koran. Faedahnya, kasus itu sudah terpecahkan dan anak tersebut ditemukan. Ryder melihat Timmons menyelidiki Paul Sanborn, namun Timmons memperingatkan Ryder untuk menjauh dari Paul. Siapapun yang berurusan dengan Paul pasti akan terjebak masalah. Can get in trouble for talking about him. Exactly. He's rich and he's powerful. Malam itu, Swatch mendatangi Ryder dan memberikan kartu namanya. Swatch mengaku sebagai arsitek, tetapi Ryder yakin telah melihatnya dalam mimpinya. Meskipun Swatch tidak mengakui dia tahu tentang mimpi buruk Ryder. Who are you? Motivational speaker. Aside from being an architect. Maintain the law. I find that a good threat must be set. Only you could see. It's not possible. Kemudian Swatch pergi dan Morgan masuk ke bar. Di sanalah Ryder melihat rekaman masa lalu Morgan ketika dia diusir oleh pengikut Paul. Ryder sebagai pendatang kembali berjuang membela Morgan.
Namun bayangan itu menghilang dengan cepat dan Ryder tidak menyadari bahwa bar sudah tutup. Sally khawatir melihat kondisi Ryder yang tersesat. Sally mengajak Ryder ke gereja untuk bertemu Nyonya Mokos. Go on. Just you. There's someone inside you should talk to. Mrs. Mokosh. Nyonya Mokos menyambutnya dan berkata tidak banyak orang mencarinya. Namun jika ada, mereka istimewa. Nyonya Mokos memberikan nasihat untuk menerima takdir dan berhenti bertanya tentang apa yang terjadi. Namun saat Ryder ingin bertanya, Nyonya Mokos tiba-tiba menghilang. So what you say is... Ryder kembali menemui Sally di luar gereja, dan pertemuan mereka mengonfirmasi bahwa Ryder adalah anak Indihoy yang bisa melihat hantu. Keahlian tersebut mirip dengan yang dimiliki Sally. Keesokan harinya, Ryder menerima telepon dari Jack yang menawarinya pekerjaan untuk misi Paul menculik anak Roger. Namun Paul ragu karena percaya Ryder tidak bisa dipercaya. Tapi Swatch meyakinkan Paul bahwa Ryder adalah orang yang tepat. I make my own decisions. I make my own choices. You're doing this for the benefit of the people. Stop trying to manipulate me, Soch. Stop it. Saat itu, Roger muncul di televisi dengan tegas menolak proyek Paul, meremehkan kemampuan Paul mempengaruhinya. Kemarahan Paul meningkat. Siang itu, Jack mengumpulkan tim untuk membahas rencana penculikan. Ryder datang untuk menerima tawaran Jack. Jack menjelaskan bahwa mereka akan menculik gadis kecil bernama Annie, putri Roger. Rencana itu mengingatkan Ryder pada bayangan tentang seorang gadis ketakutan. Jack memberitahu mereka akan memblokade jalan dan mengiringi mobil Annie ke lokasi eksekusi. Yang terpenting, mereka akan dilengkapi dengan senjata api, karena Annie dijaga ketat oleh 2 bodyguard bersenjata. Rencana itu akan dilaksanakan sore hari setelah Annie pulang dari kursus balet. He has a bodyguard and a driver. They are professionals. They will be armed. We will reconvene here tomorrow at 3 p.m. Setelah selesai, Ryder pulang, tetapi ia kembali mendapatkan gambaran kejadian dari masa lalu bahwa rencana ini dipengaruhi oleh Swatch. Dalam perang melawan tentara Nazi, Swatch mempengaruhi tindakan Paul yang menjadi jenderal dan bertindak nekat. What have I done? Did the rest. Secara mendadak, Swatch muncul dan menyeret Ryder kembali ke dalam mimpinya, mempengaruhi agar Ryder mengambil senjata yang merupakan panggilan jiwanya. Harina, Swatch selalu hadir dalam setiap masa. Dia tahu Ryder tidak akan menemukan cinta sejatinya saat ini. All this trying to save the world. Come on, to know who you really are. You need to look into the darkness of yourself. You might even like what happens next. You've never known. Oh, things will change. Will you join me? Ryder kembali ke bar untuk bertemu Morgan saat Sally tidak ada, hanya Morgan yang jaga. Di situ Ryder menolak percaya pernyataan Swatch. Sejak bertemu Morgan, Ryder jatuh cinta padanya. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan mereka di berbagai masa yang menegaskan takdir asmara mereka. Namun tiba-tiba, Detektif Timmons menelpon dan ingin bertemu Ryder. Ia telah menyelesaikan penyelidikannya dan tidak menemukan identitas Ryder. Timmons menduga Ryder adalah mantan pasukan khusus yang mengalami amnesia. Dia melarang Ryder untuk terlibat dengan Paul atau preman-premannya. Namun Ryder tersinggung merasa privasinya dilanggar. Stay out of my way. Keesokan paginya, Morgan tidak ada karena ada urusan sebagai pengacara. Namun Sally merasa aura bahagia Morgan menunjukkan bahwa dia jatuh cinta pada Ryder. Meski begitu, Sally khawatir karena tahu kemampuan khusus Ryder. Perjumpaan dengan Swatch membuat Sally waspada, karena nama Swatch jika dibaca terbalik menjadi Chaos. Turn it over. Ryder merasa cemas dan memutuskan untuk menjauh dari Sally dan Morgan agar tidak terlibat masalah. Sementara itu, Morgan bertemu Roger, melaporkan bahwa Paul tetap ingin merobohkan pemukiman kumuh. Roger dengan tenang mengatakan itu tidak mungkin tanpa persetujuannya. Morgan!
Di tempat lain, Paul masih bingung dengan keputusannya. Secara kebetulan, Paul menemukan surat yang mengatakan tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. What am I doing? Sayangnya, misi penculikan tetap berjalan. Ryder dan tim bersiap untuk hari penculikan dengan banyak senjata. Paul datang untuk menghentikan misi itu, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Jack ternyata mengkhianati Paul, memilih mengikuti Swatch sebagai pemimpin. Rencana penculikan pun dimulai. Ketika Annie dijemput, mobilnya diikuti oleh pengikut Jack yang sudah bersiap. Pengikut Jack yang lain, termasuk Ryder, menunggu di lokasi dengan senjata siap. Go, 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 go! Mereka segera menyadari bahwa mereka dihadang. Jack yakin tidak akan melukai Annie, menganggap ini hanya ancaman untuk Roger. Di pas si Paul datang dan bantuh Annie pergi. Kedatangan Paul merusak personalitas Jack dan membuatnya marah. Ryder akhirnya menembak Jack, merasakan deja vu karena di kehidupan sebelumnya mereka memiliki pertikaian yang sama. Setelah memastikan Jack tewas, Ryder menyadari bahwa Swatch adalah penyebab kekacauan. Swatch ingin menghabisi Ryder karena dianggap mengacaukan rencananya. Such a surprise. Namun, tanpa diduga, Paul membunuh Swatch, membuktikan bahwa dia ingin bertobat. Sekarang, Ryder baru menyadari bahwa ia terluka parah. Dia merasa lemah saat Timmons datang setelah ditelepon Paul. Sementara itu, kondisi Paul jauh lebih parah dan membutuhkan bantuan medis. Tim Evacus datang bersama Morgan yang berlari menghampiri Ryder. Melihat Morgan, Ryder mendapat gambaran tragis tentang masa lalu mereka. Thank you. Meski begitu, Ryder tidak menyesal membantu Morgan, karena bertemu dengannya adalah takdir yang membahagiakan di setiap kehidupan. Namun, masalah timbul. Swatch masih hidup dan merencanakan sesuatu di kehidupan selanjutnya. Keesokan harinya, Ryder terlihat sudah sembuh dari luka-lukanya. Dia pergi ke gereja dan bertemu Nyonya Mokos yang menyambutnya kembali. Awalnya, Ryder mengira ini bagian dari kemampuannya melihat hantu. Namun, Nyonya Mokos menyampaikan bahwa Ryder kini berada di dunia yang sama sepertinya, alias sudah meninggal. Saat itu, Ryder menyadari bahwa di gereja, Morgan dan Sally melakukan penghormatan terakhir untuknya sebelum dimakamkan. Ryder akhirnya memahami mengapa ia terlahir kembali ke kehidupan berikutnya. Selama ini, ia tidak pernah memiliki waktu untuk melakukan hal yang benar. Setelah menyadari bahwa hidupnya bisa menyelamatkan orang yang dicintainya, Ryder merasa lega. Seperti ending yang ditunggu-tunggu, akhirnya film pun tamat. Wah, gimana nih filmnya? Seru kagak? Seru dong ya, pastinya. Bagi teman-teman yang ada keperluan lain, boleh meninggalkan video ini. Eits, subscribe sama like-nya dulu dong. Jangan lupa komen juga. Yang mau lanjut, kali ini saya akan beri ulasan terkait film yang baru saja kita tonton barusan, Man with No Past 2025, disutradarai oleh James Bamford dan ditulis oleh Stephen Paul. Merupakan sebuah thriller aksi yang menggabungkan elemen fiksi ilmiah dan drama eksistensial. Film ini dibintangi oleh Adam Woodward sebagai Ryder, seorang pria amnesia yang terbangun di kota asing tanpa ingatan tentang masa lalunya. Dalam upayanya untuk mengungkap identitasnya, ia terlibat dalam konflik dengan kekuatan misterius yang mengancam eksistensinya.
Dari segi sinematografi, Frank Meyer berhasil menciptakan atmosfer yang mendukung narasi film. Penggunaan pencahayaan redup dan palet warna dingin memperkuat nuansa misteri dan ketegangan yang menyelimuti perjalanan Ryder. Pengambilan gambar dengan kamera genggam memberikan kesan realisme dan kedekatan dengan karakter utama. Meskipun pada beberapa adegan aksi, penggunaan shaky cam terasa berlebihan dan dapat mengganggu kenyamanan penonton. Secara teknis, desain produksi berhasil menciptakan dunia yang terasa asing namun akrab, mencerminkan kondisi mental Ryder yang kehilangan arah. Penggunaan lokasi urban yang suram dan desain set yang minimalis memperkuat tema isolasi dan pencarian jati diri. Namun, beberapa transisi antar adegan terasa kurang mulus, yang dapat mengganggu alur cerita. Dari segi naratif, film ini mencoba mengangkat tema identitas dan eksistensialisme melalui perjalanan Ryder. Namun, pengembangan karakter terasa kurang mendalam sehingga sulit bagi penonton untuk benar-benar terhubung dengan perjuangan emosionalnya. Beberapa subplot yang diperkenalkan tidak dikembangkan secara maksimal, meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab dan mengurangi kepuasan naratif. Performa akting Adam Woodward sebagai Ryder cukup solid, berhasil menyampaikan kebingungan dan ketegangan yang dialami karakternya. Charlotte Weston dan Charlotte Vega juga memberikan penampilan yang kuat sebagai karakter pendukung, meskipun peran mereka terasa kurang eksploratif. Jon Voight dan Marton Kozokas, meskipun memiliki pengalaman akting yang luas, tidak mendapatkan cukup ruang untuk menunjukkan kedalaman karakter mereka. Secara keseluruhan, Man with No Past adalah film dengan premis yang menarik dan potensi untuk menjadi thriller eksistensial yang menggugah. Namun, eksekusi naratif yang kurang matang dan pengembangan karakter yang dangkal membuat film ini tidak sepenuhnya berhasil mencapai tujuannya. Bagi penonton yang menyukai film dengan tema identitas dan pencarian jati diri, film ini mungkin masih layak untuk ditonton meskipun dengan ekspektasi yang disesuaikan. Itu saja ulasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Terus ikuti channel Tukang Film. Ready?